Ya, tentang Shintai Kaigo. Ya, jadi kalau misalkan Shintai Kaigo itu ini ya, jenis-jenis kegiatan atau bantuan yang langsung ya. Langsung chokusetsu karada o sawaru gitu ya. Shintai Kaigo. Nah, di dunia Kaigo itu jadi apa yang diujikan di dalam Kokashiken gitu ya. Apa yang diujikan di dalam Kokashiken itu adalah bentuk-bentuk ini ya yang paling kihong gitu ya, yang paling kihong. Sedangkan yang ada di faktanya gitu ya, misalkan di gembanya gitu ya, itu kadang perihal masalah kihong itu mereka nggak ini ya, nggak dijalankan dengan baik, atau cuman karena ada senioritas mereka yari katanya sejauh ini pakainya itu yang dipakai gitu ya, padahal bisa jadi itu merupakan bukan kihong gitu ya. Kedengeran nggak teman-teman? Dengar. Ya, ya, dicek dulu. Ya, jadi tentang Shintai Kaigo ini penting ya. Jadi perihal mana sih yang benar-benar kihong dengan mana sih yang benar-benar kegiatan kebiasaan yang ada di Genba gitu ya. Gitu. Nah, di halaman ini ya 226. Halaman 226. Itu yang pertama adalah tentang Shokuji Kaijo. Tentang Shokuji Kaijo ya. Nah, di dalam Shokuji Kaijo, apa aja sih yang perlu diperhatikan, apa sih yang perlu dicumoku gitu ya. Karena dalam Shokuji Kaijo ini kan itu tiap hari kita lakukan gitu ya. Apa aja yang perlu diperhatikan? Kita sambil lihat di fukushunya. Nah, di dalam Shokuji Kaijo gitu ya, itu ada beberapa yang harus diperhatikan. Nomor satu, untuk pencegahan aspirasi atau tersedak gitu ya, goeng boshi ni wa taberu mai ni, apa yang harus dilakukan? Itu jadi cumoku, jadi hal yang perlu diperhatikan. Terus untuk lansia yang sering sembelit ya, lansia yang sering sembelit itu memiliki arti bahwa chono zendo undo ga teika. Chono zendo undo atau gerak peristaltik. Ini adalah gerak peristaltiknya itu menurun gitu ya. Sebutkan 2 makanan apa yang paling baik untuk orang tersebut gitu. Terus yang ketiga adalah sebutkan 8 jenis makanan enge shinikui shokuhin. Artinya apa? Bahwa sulit ditelan gitu ya. Kalau makan ini, 8 makanan jenis ini tuh bisa memunculkan potensi goeng gitu. Ini adalah 8 jenis makanan, itu pun perlu diperhatikan. Oke. Tadi sebelum makan ya, sebagai goeng boshi, apa sih yang perlu diperhatikan gitu ya? Goeng boshi ni wa ya, taberu mai ni enge taisho. Yang biasanya kita lakukan itu yang bentuknya patakara. Patakara taisho. Ada kan ya? Patakara itu enge taisho. Nyebutin a i u e o gitu ya. Papi pu pepo. Terus ice massage. Ice massage. Ice massage itu ya pipinya gitu ya, di massage, dipijat. Itu sebagai boshi atau sebagai pencegahan goeng. Terus bagi orang yang suka sembelit atau zengdo undo no teika hito, itu apa aja yang perlu perhatikan? Makanannya.
kita biasanya taunya kan tentang serat gitu ya. Kita perlu dikasih makan serat. Nah, serat itu bahasa Jepangnya adalah sokumotsu sen'i. Sokumotsu sen'i. Dan nyusanking atau minuman-minuman prebiotik gitu ya, yang memiliki bakteri baik gitu ya. Itu perlu diperhatikan. Dan sisei, satu lagi sisei atau postur tubuhnya seperti apa gitu yang perlu diperhatikan. Sokuji no toki ni wa sebisa mungkin kakato. Kakato ga yuka ni tsuku. Jadi orang-orang yang pakai kursi roda itu yang biasa nempel di footrest itu harus dibuka tuh footrest-nya gitu ya. Terus nempel kakinya di yuka. Jadi kalau misalnya ini yukanya ya kakinya nempel gitu ya. Gitu. Itulah nempel gitu. Misalkan ini orang lagi makan gitu ya. Jadi harus nempel. Jadi kalau misalnya yang pakai kursi roda, footrest-nya pun kudu dibuka gitu ya. Kudu dibuka. Footrest-nya dibuka. Itu. Dan sebisa mungkin tebiru wa hiji ga tsuki. Ude ga jiyu ni ugokoseru mono o yoi suru. Nah, ini hijinya tuh ya. Nempel di meja dan sebisa mungkin free gitu ya, tanpa mudah digerakkan gitu, makanya mudah digerakkan. Jiyu ni ugokaseru mono. Kemudian ketika teikyo shokuji no ondo wa ya. Untuk makanan itu seperti apa sih? Karena kita tahu ya bahwa umumnya orang makan kan pengennya yang hangat gitu kan. Yang hangat bentuknya sudah hangat, terus dimakan enak kan gitu ya. Sedangkan di Jepang itu ada juga tuh yang model tsukemono gitu kan. Tsukemono atau yasai gitu ya, yang bentuknya dingin. Jadi bahasanya itu sumetai mono wa sumetaku teikyo suru, atatakai mono wa atatakaku taberareru mono. Gitu. Jadi nggak tidak sesuai sama apa yang biasa kita makan gitu ya. Bahwa di Jepang ada yang jenis makanan yang memang moto-moto sumetai gitu ya, sonomama sumetai. Sonomama sumetai teikyo suru ya sonomama teikyo suru gitu ya. Yang atatakaku teikyo suru gitu. Jadi tidak hanya hangat saja gitu. Gitu yang perlu diperhatikan ketika sokuji kaijo. Terus 8 jenis makanan yang enge shinikui. Ya, enge shinikui berarti dia memiliki potensi goeng gitu ya. Memiliki potensi goeng. Satu, tomorokoshi. 2, kongyaku. Kongyaku tuh yang ada di odeng tuh ya, kongyaku. Terus kamaboko. Kamaboko juga biasanya ada di odeng tuh, kamaboko. 4, peanuts. 5, kastera. Kastera kue ya, kue kastera itu dia enge shinikui. Jadi bisa menyebabkan goeng gitu ya. Jadi kalau misalkan kita makan makanan ini, itu di dalam mulut bagi lansia ya, kalau misalkan kita anak muda, yang masih muda itu no problem gitu ya. Cuman bagi lansia itu jadi permasalahan. Gitu. Terus keenam, sara-sara shita jotai. Sara-sara shita jotai, miso shiru, mizu gitu ya, itu sama aja sebenarnya. Miso shiru. Nah, biasanya kalau misalkan sudah mulai enge jotainya tuh warui, kemampuan menelannya itu warui, maka nanti ditambahin toromi biasanya, tambahin toromi gitu. Terus 7, ada wakame. Wakame juga
yokunai gitu ya. Maksudnya perlu diperhatikan gitu ya. Ketika teikyo ini berarti ya nomikomu made dilihat gitu ya. Sampai ditelan. Terus yang ke-8 adalah nori. Nori juga amari yokunai gitu ya. Ende shinikui shokuhin. Ini perlu diperhatikan ya ketika sokuji kaijo. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Atau yang berkaitan hal yang ada di Genba gitu ya, boleh di kuning. Terus berikutnya adalah perihal bagaimana penata laksanaan bagi orang yang memiliki lumpuh sebelah atau hemiplegia. Sokuji kaijonya harus seperti apa gitu ya. Ini kihong ya, kita berbicara kihong. Jadi bukan kebiasaan yang ada di Genba atau kesenioritasan yarikata. Biasanya ada tuh senioritasan gitu ya. Enggak, ini yarikata saya seperti ini, nggak boleh yang lain kan gitu. Biasanya ada kayak gitu. Nah, kadang tidak sesuai sama kihong itu banyak ya di dunia kaigo. Yang kita pelajari sekarang adalah tentang kihong. Terus hemiplegia, sokuji kaijonya harus seperti apa? Jadi posisi yang perlu diperhatikan bahwa kondisinya itu dia harus zai, duduk 90 derajat itu dikatakan zai, atau fara gitu ya, fora. Itu sekitar 45 derajatnya. Ini ya maksudnya yang dikatakan 45 derajat gitu ya. Atau semifora, itu derajatnya antara 15 sampai 30. Kenapa harus dinaikkan gitu ya? Karena kalau misalkan dia posisinya tidur rata gitu ya, kepalanya rata di sini, itu dia mudah terkena goeng gitu. Mudah goeng. Nah, ketika dibikin derajat seperti ini, maka posisinya goeng shinikuku naru gitu. Goeng shinikuku naru. Kemudian tidak mudah terjadi goeng gitu. Jadi derajatnya harus dinaikkan. Terus posisi, nah ini sebenarnya ada artinya nih. Orang ini ada artinya gitu ya. Memposisikannya di mana nih? Nah, kita lihat ini yang warna merah itu ya. Yang warna merah itu maksudnya di sini dia lumpuh gitu ya. Lumpuh sebelah kanan nih. Gitu ya. Lumpuh sebelah kanan. Maka harus memposisikan ya. Memposisikan kaigosanya itu di kenggawa. Ya seperti ini ya. Kenggawa di sini. Kenggawa kara kaijo o suru gitu ya. Kenggawa. Dia memposisikan di sebelah kanan karena di sebelah kiri dia lumpuh ya, lumpuh separuh gitu. Maka memposisikan yang paling baik adalah di sebelah yang sehat. Ini harus sebelah sehat lansianya gitu. Itu. Kenapa? Karena nanti di bagian yang lumpuh ini dia menumpuk sisa-sisa makanan atau yang dinamakan dengan sokumotsu zangsa. Nanti numpuk nih biasanya di sini. Kalau numpuk berarti bisa kemungkinan kena goeng juga gitu ya. Kena goeng gitu. Nah, karena kita tahu ya bahwa orang-orang yang punya hemiplegia atau lumpuh sebelah kiri atau sebelah kanan gitu ya, dia mengalami yang namanya hangsoku kukang mushi. Ya, panca inderanya tidak rusak, tapi karena otaknya ada yang bagian yang rusak, maka timbul hangsoku kukang mushi. Gitu. Ya, ini yang perlu diperhatikan ketika seorang sokuji kaijo kepada orang yang hemiplegia, lumpuh gitu ya. Ini hal penting ya gitu ya. Zenkutsu bahasanya itu adalah keibunya zenkutsu gitu ya. Zenkutsu itu agak nekuk ya. Ini ya, lehernya itu nekuk, itu zenkutsu namanya.
Zenkutsu. Ini sering keluar gitu ya. Bagian harus memposisikan kepala. Zenkutsu. Lawannya itu ya ada kanjinya go gitu ya. Gokutsu. Lawannya. Itu Sokuji Kaijo untuk yang memiliki hemiplegia. Jadi memposisikannya harus di Kenggawa atau bagian sehat ya. Terus tentang Kokukea. Kokukea no mokuteki gitu ya. Karena ini masih nyambung gitu ya, berkaitan sama goeng ya. Berkaitan sama goeng atau aspirasi gitu ya. Ada 3 mokuteki daripada Kokukea. Terus ada istilah metode dalam ini ya, dalam Kokukea itu brushing guho itu seperti apa. Terus gishi no tori atsukai. Maksudnya apa? Ketika pasien tersebut memiliki gigi palsu gitu ya. Kita cara ngerawatnya gimana ya? Gishi no atsukainya gimana? Cara yang paling baik menyimpan gigi palsu itu seperti apa? Dan kemudian jelaskan teknik untuk melepas dan memasang gigi palsu. Nah ini teknik untuk melepas dan memasang gigi palsu itu ada urutannya gitu ya. Masang bagian atas dulu apa bawah dulu, melepas bagian bawah dulu apa atas dulu nih. Itu perlu ya, karena ada kihongnya ya. Jadi sebenarnya nggak asal-asalan gitu ya. Ada kihongnya sampai ke gimana cara ngelepas gigi palsu, masangin gigi palsu gimana. Oke, dari Kokukea. Berikutnya Kokukea. Ya, Kokukea no mokuteki. Atau tujuan daripada Kokukea. Pertama, sebagai pencegahan. Pencegahan apa? Yobo ya, yobo. Pencegahan ushi atau musibah. Pencegahan shishubyo, penyakit gigi periodontal gitu ya. Dia itu kalau shishubyo itu dia gusinya membentuk suatu jadi kalau misalkan ini adalah gigi ya. Nah, gusinya itu dia membentuk kantung gitu. Jadi nanti di bagian sela-selanya itu ya sela-sela gusinya itu numpuk makanan, sisa-sisa makanan sehingga bisa juga menyebabkan bau mulut juga gitu ya. Ini namanya shishubyo. Terus kokunen maku shikang, jenis penyakit-penyakit yang ada di mulut gitu ya. Koku dan maku shikang. Itu pencegahan itu. Terus dia mendapatkan kibung o soka ini suru nado. Maksudnya apa? Dia memiliki rasa segar gitu ya, otomatis kesegaran gitu ya. Seijonna ajimi o mochi, bisa mendapatkan rasa, maksudnya menjaga rasa itu tetap rasa gitu ya. Karena di lidah kita kan ada indera pengecapan gitu ya. Nah, indera pengecapan ini harus dibersihin biar supaya mikaku atau indera pengecapnya itu normal gitu ya, yang dirasakan pas. Sokuyoku no soshin saseru, meningkatkan sokuyoku, keinginan makan. Dan yang paling penting adalah merupakan goeng sei hai eng nado o yobo. Goeng sei hai eng ya, pencegahan pneumonia aspirasi. Itu goeng sei hai eng. Ini Kokukea gitu. Terus ada Kokukea no hoho atau yarikata gitu ya, metode gitu ya. Ada yang dinamakan brushing guho gitu ya, kokunen maku no soji, koku seishiki ho, dan gangso ho. Ini metode-metodenya saja. Brushing guho bahwa
Ketika melakukan kokukia, maka dengan ko kizami ni uokashi nagara migaku. Sambil digosok kecil-kecil gitu ya, sambil jalan gitu ya. Gitu. Terus koku nenmaku no soji, bahwa goeng o yobo suru tame ni wa oku kara temae ni okonau. Dari ujung, dari pangkal dulu baru ke depan katanya, ke temae. Itu merupakan koku nenmaku no soji. Dan shokumotsu zangsa, kembali lagi dibahas shokumotsu zangsa gitu ya, bahwa nanti sering numpuk di bagian mahigawa gitu ya. Mahigawa ni nokori yasui no cui, ryui itu sama cui sama. Perhatikan gitu ya, shokumotsu zangsa di bagian mahigawa. Terus ada koku seishiki ho. Nah, koku seishiki, jadi dia pakai seishiki, dia bisa menggunakan burashi kokea konana bai nado ni, biasa pakai sponji, bisa pakai momeng, bisa pakai gaze gitu ya. Itu koku seishiki ho. Biasanya ini ya, yang sudah neta kiri tuh. Dan neta kiri dia tinggal kokukea doang, kokukeanya pakai gaze doang gitu ya. Atau pakai sponji brushi, ini sponji brushi. Terus ada gang soho. Gang soho itu dengan cara teknik kumur. Kokunai ni mizu o, atau pakai yaku eki, pakai obat gitu ya. Dia kumur-kumur. Koku ni nokoteru shokumotsu zangsa o baiking nado o jokyo suru. Dia nanti membersihkan shokumotsu zangsa, sisa-sisa makanan dan saiking, bakteri-bakteri gitu ya. Gitu. Nah, kosannya bawa gitu. Ini untuk brushing guho. Terus bagi pengguna gishi, tori atsukai ya. Tori atsukai no gishi no tori atsukai. Jadi kita perlu tahu dulu gitu ya, ada yang namanya zen gishi ya. Zenbusho gishi, semuanya gitu ya, seluruhan. Gigi palsu ada yang namanya bubung sho gishi. Bubung ireba. Ireba atau gishi itu sama ya. Ireba gitu ya. Kita biasanya taunya ireba gitu ya. Itu sama gishi. Jadi apa bedanya? Kalau ireba itu ya bahasa futsu gitu ya. Kalau gishi itu sengmong yogo gitu ya. Sengmong yogo. Itu gishi. Nah, untuk memahami tori atsukai atau gimana cara menyimpannya gitu ya, kita tahu dulu bahwa bahan untuk membuat gigi palsu itu adalah plastik kan. Bahan membuat gigi palsu itu adalah plastik. Maka apa aja yang harus diperhatikan gitu ya. Ini ya, tidak boleh direndam ke neto ya. Neto itu ini ya, neto itu air panas, nggak boleh direndam di air panas. Satu, nggak boleh digosok pakai Pepsodent, hamigaki zai. Boleh nggak kira-kira dipakein Pepsodent? Nggak boleh ya, karena di Pepsodent itu kan ada bulir-bulir yang kerasnya itu ya, itu bisa bikin luka ke irebanya maksudnya gitu ya, sehingga menyebabkan henkei no genging ni naru, bisa menyebabkan perubahan postur gitu ke irebanya gitu. Itu nggak boleh. Maka biasanya pakai mizu gitu ya, pakai mizu matawa nuru meno oyu gitu ya.
Terus ketika menyimpannya itu harus dengan air. Tadi dengan air gitu ya. Tidak boleh pakai air panas, tidak boleh digosok pakai Pepsodent gitu. Itu hal penting gitu ya yang perlu kita ketahui karena dia memiliki bahan sebagai plastik. Nah, gizi itu dia berfungsi. Gizi memiliki fungsi dalam sistem pencernaan yakni Soshaku. Soshaku atau proses mengunyah. Soshaku. Jadi penting ya. Kenapa orang-orang tua di sini pakai Ireba gitu ya? Karena mereka paham gitu ya, atau dokternya selalu nyaranin ya kalau misalkan giginya rusak ya ditambahin gigi gitu ya. Giginya udah habis tambahin bubung Ireba. Giginya habis semua tambahin Zenbu gishi. Karena dia berperan penting dalam proses soshaku atau mencacah makanan gitu ya. Gitu. Nah, ketika pemakaian dan ini ya ngelepasnya gitu ya, itu ada tekniknya. Apabila Zenbu Shogishi no Baai, nah dia itu pasang yang atas terlebih dahulu. Jogaku kara sochaku. Pasang yang atas terlebih dahulu. Kemudian ketika melepas itu kagaku kara hazusu. Sejauh ini diisiki nggak kira-kira? Halo? Enggak. Enggak ya? Nah itu kihong banget ya. Jadi ketika masang itu bagian atas dulu, ketika melepas bagian bawah dulu. Gitu. Cuman aku tuh dilema nih ya. Dilemanya itu kenapa? Jadi kalau misalkan yang Ryosasang yang nambah kurus tuh, kan ketika masang kihongnya itu kan masang yang atas dulu, tapi jatuh gitu. Iya nggak? Pernah nggak? Jadi ada Iya, pernah. iya. Ya kadang wah ini awana ini. Padahal udah dikasih itu loh siapa poliden. Apa-apa yang Iya, buat protein yang gizi kayak itu Poridento. dari tempel gitu. Masih aja Iya. jatuh. Iya. Itu biasanya dia nambah kurus itu tuh. Biasanya taijunya gengsho. Taijunya nambah kurus. Kalau Nah, tapi tambah ingat ya, kurus apa gitu, dah? irebanya yang dikecilin apa ganti ireba saja? Biasanya chose aja. Chose nanti sensei yang ngukur. Nah, itu cara tadinya tuh cara kasih obat perekat itu. Hmm. Ya. Pertama kasih perekat dulu biasanya. Ini Kalau hai. kalau udah kurus banget nggak dipakai, harus ganti lagi kudunya. Udah jatuh-jatuh Cuman kan sampai buat ketelan-telan itu kayaknya. iya. Cuman bikin Ireba itu kan nyampe 20 mang. Iya mahal. Mahal 20 mang. Ireba pecah aja udah langsung misalkan pecah gitu ya. Itu ganti rugi tuh si Setsu. Hmm. Ya bisa kadang ganti rugi atau diperbaiki doang gitu ya. Tergantung kerusakan. Ya, ini yang dipegang ya. Kihong itu yang ininya gitu ya. Jadi ketika masang yang atas dulu, yang ketika hazusu yang bawah dulu gitu ya. Itu kihongnya memang seperti itu. Bagian gizi ya. Gizi. Terus apalagi nih tentang setelah gizi tentang ofuro ya. Ofuro itu perlu diperhatikan 4 perihal ini. Jadi dalam ofuro itu nanti kita karena yang kita pakai itu adalah fluida atau air hangat gitu ya. Fluida itu nanti dia memiliki fungsi atau efek gitu ya, efek baiknya gitu ya. Efeknya itu ada 3 yang namanya onnetsu koka, furyoku koka, dan seisui atsu koka.
Itu apa aja gitu ya, nanti kita bahas. Sama ketika orang tersebut berendam di air hangat antara 38 sampai 41, apa sih yang dirasakan sama tubuh gitu ya. Terus ketika mempersiapkan sebelum ofuro, apa aja jumbi yang harus dilakukan, dan penata laksanaan bagi ofuro yang penderita hemiplegia itu perlu diperhatikan. Oke, check it out. Nah, Nyoyoku Koka ya. Karena yang dipakai adalah air hangat sekitar 40 derajat, maka tubuh kita merasakan yang namanya onnetsu sayo. Onnetsu sayo atau fungsi hangat gitu ya. Punya efek hangat. Nyoyoku jikan wa anna. Nyoyoku jikan ya. Meyasu gitu ya. Meyasu itu antara 15 分ぐらい. Cuman yu ni tsukaru jikan wa meyasu 5 分以内. Nggak boleh lebih. Kihong ya, ini kihong ya. Cuman kan namanya Ryo Sasang kan kadang enggak, aku pengen agak lama dikit gitu ya. Kalau misalkan yang orangnya masih shikari gitu ya, minta agak lama dikit. Itu meyasu. Nah, bion yoku ni yoru fukukokan shinkei ga hataraite. Jadi bekerja nih syaraf yang namanya fukukokan shinkei atau parasimpatik gitu ya. Saraf parasimpatik bekerja menyebabkan secara psikologi itu dia ochitsuku, kibung ni naru, nyaman gitu ya. Nyaman, enak gitu kan. Itu fungsi onnetsu koka. Terus karena yang dipakai itu adalah fluida gitu ya, air. Dia memiliki fungsi furyoku sayo. Nah, punya daya apung gitu ya. Daya apung itu namanya furyoku sayo. Gitu. Nah, mizu no naka de mizu no furyoku, daya apung, gaya apungnya gitu ya, ada gaya apung sehingga menyebabkan ini koshi ya hizae no futan ga sukunaku naru. Beban terhadap tubuh itu jadi ringan gitu ya. Makanya di sini yang agak gemuk gitu ya, jadi ugokiasui, mudah digerakin gitu ya. Karena bekerja furyoku sayo, maka ketika nyoyoku itu disarankan gitu ya, disarankan kepada klien untuk kansetsu undo o unagasu, digerak-gerakin gitu ya, kakinya, tangannya gitu ya, karena dia futangnya itu terhadap tubuh ringan, bebannya itu terhadap tubuh ringan. Yang terakhir adalah seisui atsu sayo atau tekanan hidrostatis. Jadi tekanan hidrostatis itu apabila sebuah air gitu ya, fluida gitu ya, sebuah air gitu ya, ini dia kan punya ketinggian nih atau H gitu ya, dia punya ketinggian. Jadi semakin dalam suatu fluida atau air gitu ya, itu semakin tekanannya itu semakin tinggi gitu ya. Tekanannya itu semakin tinggi. Makanya untuk orang-orang yang memiliki penyakit koketsu atsu atau punya penyakit pernafasan gitu ya, itu sebisa mungkin tidak boleh melebihi lehernya gitu ya. Nggak boleh sampai sini nih. Nggak boleh sampai sini. Minimal separuh badan gitu ya. Hansing yoku ga futan ga kakaranaku natte yoi. Hansing yoku ya, untuk orang-orang yang penyakit ini nih, koketsu atsu, kokyu shikang, dan penyakit jantung biasanya. Ya. Pernah kan ada berita yang itu loh, yang berusaha buat menyelami palung marijuana, palung apa ya? Yang kapalnya langsung ringsek gitu kan.
Itu karena ada tekanan ini hidrostatis. Semakin dalam, semakin besar tekanan hidrostatis yang diterima gitu. Itu namanya seisui atsusayo. Nah, tapi dia memiliki fungsi ini, kasino mukumi o keigen. Jadi orang-orang yang fushu atau mukumi gitu ya, mukumi. Nah, mukumi itu dia malah jadi bagus nih, memperbaiki mukumi, memperbaiki fushu. Makanya orang-orang yang misalkan dia fushu bagian kakinya gitu ya, bagian bawahnya kakinya, dia biasanya disaranin sokuyoku gitu ya, tiap hari sokuyoku. Sokuyoku tuh bagian kakinya doang gitu ya, direndam gitu. Ini ya tentang 3. Ini sering banget keluar nih, sering banget keluar. Terus mengenai ondo ya, jadi kalau Nyoyoku itu meyasu sebagai acuannya itu ondo yang paling baik itu adalah ini, antara 38 sampai 41. Nggak boleh kelebihan, karena nanti ngefek gitu ya. Nah, kenapa harus ini gitu ya, kenapa harus ondonya ini tidak lebih dari 42? Karena nanti ada Fukuko Kanshinkei dan Kokang Shinkei itu nanti bekerja karena akibat suhu panas ini gitu ya. Nah, untuk ondo yang ini tuh yang paling nyaman di tubuh. Contoh bagi Shinzo itu dia yokusei. Jadi lebih tenang gitu ya, lebih tenang, tertahan gitu ya. Yokusei. Ketsuatsu menurun, jadi kondisi-kondisi yang benar nyaman gitu ya. Kinniku no ugoki ga shikang, dilatasi gitu ya, relaksasi. Terus shinzo no hataraki wa sokusing, fungsi ginjalnya meningkat. Dan chono ugoki kappatsu, aktif gitu ya. Ini tetap hal baik gitu ya. Tapi bagi yang kalau misalkan ondonya itu lebih dari 42, maka yang dirasakan itu ya doki-doki gitu ya. Doki-doki seru kan kalau air panas kan. Shinjo no ugoki sokusing meningkat, otomatis ketsuatsu juga meningkat gitu ya. Denyut jantung meningkat karena fungsi shinzo-nya meningkat gitu. Pokoknya kondisinya itu doki-doki lah. Kinniku no ugoki shushuku, kontraksi. Jinzo yokusei, tertahan. Ini pun chono ugoki mo pun tertahan, yokusei. Jadi ondo yang paling nyaman gitu ya untuk ofuro itu antara 38 sampai 41 itu nyaman. Gitu. Yang terakhir adalah jumbi nih. Awas nih jumbi. Sering banget nih keluar. Maksudnya perhatian-perhatian apa aja yang perlu diperhatikan di dalam Nyoyoku. Nyoyoku Ryosa-san no jumbi. Sebisa mungkin hindari kufuku. Dalam kondisi lapar, belum makan. Itu hindari ofuro. Dan shokugo. Habis makan banget terus nyoyoku gitu ya, itu hindari. Bahasanya itu adalah sakeru itu adalah hindari. Ini sakeru. Terus sebisa mungkin nyoyoku no mai ni haisetsu wo sumashite oku, selesain toilet dulu gitu ya. Terus nyoyoku ni yoru suibun soshitsu ni sunae, habis ofuro sebisa mungkin suibung hokyu, kasih minum ya, jangan lupa suibung hokyu, karena ketika ofuro itu kehilangan cairan gitu ketika ofuro. Terus kigaeru ifuku ryosa-san ni sentaku shite morai junbu suru.
Nah ini ya, Ryosa-san ni sentaku shite morai junbi suru. Pada hakikatnya Kihongnya berbicara seperti ini. Tapi faktanya seperti apa? Semuanya yang kerjain kan, yang semua yang ngambilin Iya, Jumbi itu suka-suka aja. Kaigo Shoku suka-suka gitu ya. Itu ya perihal pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Ryosa-san ni sentaku shite morai. Terus berkaitan sama yokushitsu sama dasuishitsu itu juga ada hal yang perlu dipertimbangkan. Apalagi dalam kondisi fuyu, itu sering terjadi yang namanya heat shock. Heat shock gitu ya. Kejutan panas gitu, kejutan panas. Maksudnya seperti apa? Jadi antara dasuishitsu dan yokushitsu gitu ya. Biasanya bukan kyoshitsu ya, tapi yokushitsu ini, bukan antara dasuishitsu sama yokushitsu itu perbedaan ondonya kan tinggi tuh ketika fuyu kan. Misalkan di tempat ganti pakaian itu 11 derajat, 9 derajat gitu ya. Di dalam yokushitsu kan antara 25 sampai 30. Nah, itu ada perbedaan ondo antara yokushitsu sama dasuishitsu gitu. Itu perbedaan. Itu yang bisa menyebabkan heat shock namanya. Sebisa mungkin ondo sa o chisaku suru. Ondo sa itu maksudnya perbedaan suhunya gitu ya. Bisa mungkin seminimal mungkin gitu ya. Terus perhatikan namanya suci sing ni hairyo. Nah ini kotoba hairyo ini bagus nih. Kalau ada kosakata hairyo itu biasanya nuansa positif deh, hairyo. Suci sing itu ya maksudnya kemaluan gitu. Privasi. Privasi ini hairyo suru. Terus hitsuyo ni ojite sesuai kebutuhan tekisetsu na fukushi yogo o katsuyo suru. Sebisa mungkin menggunakan alat-alat bantu nyoyoku gitu ya, untuk mempermudah gitu. Itu ya. Ada yang mau tanyakan tentang perihal nyoyoku? Nggak ada? Aman? Lanjut. Selanjutnya tentang seishiki kaijo. Nah, seishiki kaijo. Nah, dalam seishiki ya, yang biasanya muncul itu ketika ngelap badan nih, ngelap badan, mata dan kaki, itu arahnya kemana gitu? Seishiki. Oh iya belum nih, sorry. Apa yang perlu diperhatikan ketika Nyoyoku Kaijo pada penderita hemiplegia? Ya, posisi kaijosanya tuh di mana gitu? Ya, lihat posisinya bahwa Kaigo Fukushishi Shokunya itu memposisikan di bagian Kanggawa ya, Kanggawa nih. Tadi ketika makan di bagian mana tuh? Kenggawa. Ya, kalau Nyoyoku itu memposisikan di bagian Kanggawa atau Mahigawanya gitu ya. Jadi ada Kenggawa, ada Kanggawa sebenarnya, ada Mahigawa. Ini posisi yang baiknya gitu. Awas memposisikan. Gitu. Ini penting ya. Walaupun nggak baca dalamannya gitu ya. Ini penting. Terus tentang seishiki. Jadi seishiki ya. Yang sering keluar itu di bagian mata nih. Arah seishiki itu kemana nih? Yang perlu perhatikan mata, kaki, badan juga gitu ya. Dan orang yang hemiplegia nih. Ini juga hemiplegia nih. Nah, hemiplegia yang apa? Yang sakit adalah yang di atas gitu ya. Oke, bahas dulu mata. Nah, mata itu sebisa mungkin dia keluar gitu ya. Mengarahkan
mengarahnya keluar. Mengarahnya keluar. Kalau misalkan ke dalam itu sama aja membawa kotoran masuk ke mata gitu. Maksudnya gitu ya. Jadi sebisa mungkin arahnya keluar. Dan bahasanya adalah megashira kara meijiri. Megashira kara meijiri ni mukatte fuku. Itu bahasanya. Megashira kara meijiri. Terus kaki. Ini enggak, badan enggak. Kaki nih. Kita kan mungkin biasanya gosok kan dari umumnya ya. Dari atas ke bawah kan gitu ya. Umumnya gitu ya. Umumnya dari atas ke bawah. Nah, secara kihongnya itu adalah dari bawah ke atas nih. Atau bahasanya itu adalah masho kara chusu ni mukatte fuete iku. Dari atas ke bawah. Terus biasanya juga sering ditanyain tuh, kira-kira berapa derajat nih taurunya gitu. Ya. Kalau ditanyakan taurunya berapa derajat atau OU-nya gitu ya. OU-nya itu berapa derajat? OU-nya 5 sampai 55 derajat. 50 sampai 55 derajat. Beda ya sama ufuro ya. Ufuro kan cuman 38 sampai 40 kan yang paling baiknya gitu ya. Karena ini kan pakai tauru kan. Tauru diserap, panasnya itu diserap sama tauru. Taurunya yang difuku kan gitu ya. Gitu. Antara 50 sampai 55 derajat. Terus bagi yang neta kiri, seishiki gimana? Sebisa mungkin jangan meletakkan bagian mahinya itu di bawah. Jadi yang harus di bawah itu adalah bagian kenggawa atau bagian yang sehat. Ini artinya sehat ya. Yang sebelah sini adalah sehat, yang merah itu adalah bagian yang sakit ya. Gitu. Itu untuk seishiki. Terus selain seishiki ada bersihin ya, bersihin telinga apa ya, teknik mengelap mata. Oh ya, sebelum ke situ ada ini dulu deh, bahasanya tentang mimisoji ya. Jadi ada yang namanya jiko atau mimi aka itu ya mimisoji gitu ya. Tai kuping gitu ya. Jiko itu tai kuping, mimi aka itu tai kuping gitu. Jadi yang disarankan gitu ya, bagi kita kaigo itu enggak bagian luarnya aja, gaijido, bagian gaijidonya doang, nggak boleh sampai dalam gitu ya. Yang perlu diperhatikan adalah ketika jiko atau bersihin telinga, maka muri seju ni gitu ya. Muri ni jokyo sezu. Nggak perlu sampai dalam-dalam gitu ya. Nggak perlu sampai dalam-dalam. Ya sebisa mungkin pakai cotton bud. Cotton budnya itu di nurashite kara toru. Jadi cuman bagian dalamnya doang. Si cotton budnya itu agak dibasahin dikit, di bagian luarnya diambil tai kupingnya gitu, nggak boleh bagian terlalu dalam gitu. Syarat pentingnya seperti itu. Terus tentang sumekiri, apa aja nih yang perlu diperhatikan ketika sumekiri? Jadi perihal apa yang disebut dengan square off, fukazume, baiasu kiri yang tadi berkaitan sama jenis-jenis potongan. Sumekiri juga perlu diperhatikan gitu ya. Jadi ada yang namanya square off. Nah, yang paling bagus ketika melakukan sumekiri itu adalah square off. Jangan terlalu dalam, atau fukazume jangan terlalu lancip atau baiasu kiri.
Yang paling tepat, yang paling bagus itu adalah scare off. Gitu. Terus kira-kira kita itu diperbolehkan nggak sih perawat kaigo memotong kuku penderita diabetes? Boleh nggak kira-kira? Enggak. Apa? Enggak. Nah, tidak. Biasanya sama Kang Gosi. Nah, biasanya sama Kang Gosi. Betul. Jadi hal-hal yang perlu diperhatikan ketika pengen motong kukunya pasien itu adalah ini. Sumeni ijoga naika. Ada nggak hal-hal yang aneh di kukunya? Sumeno shui no hifu ni kano ya ensho ga naika. Ada nggak nih peradangan? Gitu ya. Sama tonyobyo nado no shikan ni tomonau seimon teki na kangari ga hitsuyo denai. Nah, kalau ada salah satu yang nyangkut di sini, maka udah dikasihin ke Kang Gosi. Jadi tonyobyo nggak boleh, ada peradangan di kaki nggak boleh, yang kukunya celongat-celongat gitu ya, atau kukunya yang udah mengalami penebalan gitu, itu biasanya Kang Gosi yang ngelakuin. Jadi nggak boleh. Gitu, perhatian untuk sumekiri. Terus doraya pun dia ada kihongnya nih, doraya. Jadi pakai doraya pun ada kihongnya. Biasa mungkin dia punya jarak itu 20 cm nih. Jarak antara doraya dan kepala itu 20 cm gitu. Ada kimarinya gitu ya. Dan jangan onaji basho ni nagajikan ni atenai, kepanasan nanti kepalanya. Ya, onaji basho ni nagajikan choujikan atenai yo ni suru. Tuh, perhatian yang perlu. Doraya juga ada kihongnya gitu ya. Denki kamisori sonani shinakute mo ii. Denki kamisori. Ini ya tentang sumekiri penting nih. Tadi ketika ada hal-hal yang berkaitan sama penyakit di kuku, maka tidak diperbolehkan seorang kaigo. Terus potaburu ini lewat. Nah, toire atau haisetsu, masuk ke haisetsu. Haisetsu. Nah, ketika toire yudo atau haisetsu kaijo ya, ada perhatian khusus bagi penderita hemiplegia atau lumpuh separuh gitu ya. Di sebelah mana nih menaruh bed portable toiletnya, ditaruh di mana nih? Ya, kemarin pernah ada ya. Di bagian mana nih yang perlu ditaruh? Jadi ada case tentang di mana kita harus menaruh portable toilet kita. Harus menaruh portable toilet. Nah, ini ya hal yang perlu diperhatikan ketika naruh portable toilet ya. Portable toilet ini ada kihongnya ya, nggak asal naruh ya. Jadi ketetapannya bahwa memposisikan, misalkan orang tersebut adalah kata mahi, potaburu toire o setchi suru basho to shite wa genga wa sokubu ni gensoku. Pada prinsipnya dia itu menaruh menaruh portable toiletnya itu di bagian yang sehat nih, ya kan? Dia memposisikan di bagian yang sehat. Awas ya, memposisikan portable toiletnya di bagian yang sehat. Nah, misalkan saya kasih ilustrasi nih, orang tidur, ya.
Terus ini ya, tidur nih. Gitu ya. Nah, kalau misalkan yang mahinya sebelah kanan, maka portable toiletnya di mana? Ini mahi. Di kiri. Kiri. Kiri bawah ya, di sini ya. Yep. Portable toiletnya ya. Portable toiletnya di situ. Kalau yang mahinya sebelah kiri, Itu di kanan. Kanan. berarti di kanan ya. Karena yang bagian sehat kan sebelah sininya ya. Ini sama Itu ya nggak sih maksudnya. Fajar sama itu kurumai? Memposisikan kurumaisu. Oh, Nanti ada ijo kaijonya, ya. santai nggak ya? Ada. Aku Iya lupa. memang ada. Itu ijo kaijo ada. Ini ya, ya. Mana tuh satu lagi? Ini benar. Iya. Kurumaisu no ijo wa memposisikan dia di bagian yang sehat. Sehat juga. Betul. Tapi di bagian atas. Iyalah, portable toilet taruh di bagian atas dekat banget sama hidung. Iya. Gak Punya mungkin ya taruh di fungsi. sini. Cuma kan kadang ini ya, kadang kita ternyata kamarnya cuman begini gitu ya. Terus posisi bednya mau nggak mau kayak gini. Iya Misalkan ya. sama. Iya kan? Nah, itu kadang walaupun dia posisinya hidari mahi, misalkan ya orang nih, orang ya, yang mahinya ternyata sebelah sini, itu mau nggak, itu tetap gitu pasangnya di sini gitu, walaupun bukan kihong, padahal bisa aja dia diganti ya posisi bednya gitu kan, gitu ya. Kadang ya, ini apa? Ini memang yang terjadi di Gembal gitu ya, di tempat kita gitu. Oke, itu posisi portable toilet. Terus tentang apa lagi omutsu kokang, apa yang perlu diperhatikan? Udah biasa lah ya omutsu kokang. Makanan sehari-hari. Apa ya saja yang perlu diperhatikan omutsu kokang? Udah biasa lah. Kayak misalkan kita kan ngelihat kondisi tekstur kulitnya gitu kan, ada azab apa enggak, ada luka apa enggak kan gitu ya, bersihkan dengan baik, itu omutsu kokang. Terus ini ada istilah-istilah pauci nih. Pauci ada stoma, sama ada yang bagian kateter ya, kateter ya. Nah, ini pun ada, jadi ada yang namanya, ini belum pernah aku lihat nih yang ini nih. Ada yang namanya nyoro stoma. Ini belum pernah aku lihat nih. Nyoro stoma. Stoma tapi untuk kencing gitu. Nyoro stoma. Sama aja Terus sih kayak ini. Kayak ini, kateter. Kayak bel. Sama kayak Keluarnya puting. osiko. Osiko. Keluarnya osiko. Osiko. Yang dilubangin apanya itu Mbak? Yang didulapin Ginjalnya. itu Ginjalnya yang dilubangin. Wow. Salurannya. Heeh. Kandung Kayaknya kemihnya ini kali ya ya. kandung kemihnya kayaknya. Iya Iya, kan. kandung kemihnya. Kok ginjalnya? Kandung kemihnya. Bocor ginjalnya. Iya. Iya. Kayaknya Jangan itu. kencing lagi itu semuanya pada keluar. Gak gitu jatuhnya. Ya. Bokonya berarti ya, bokonya yang di. Iya, bagian itunya. Ha-ha. Ya, di sini kan ada kandung kemih nih, kandung kemihnya kayaknya yang dilubangin. Itu nyoro stoma. Terus ryuchi kateter. Kateter pada umumnya gitu ya, ryuchi kateter. Terus, nah ini memposisikan pakunya itu di mana nih? Paku no ichinya itu ya, harus lebih rendah gitu ya. Yuka ni tsukanai ya. Kadang ada tuh pernyataan ditaruh di yuka gitu ya. Bener apa enggak? Yuka ni tsukanai kanja yori no ichi shita, di bawah gitu ya. Terus jiko donyu kan, kalau nggak salah di buku yang lama itu jiko donyu itu adanya di itu kan Iriyoteki Kea kan ya. Jiko donyu, kalau jiko donyu berarti dia itu
tidak pipis gitu ya. Tidak mau pipis, tidak bisa keluar pipis kalau nggak melakukan ini gitu. Gitu. Gitu ya. Jadi biasanya dia itu punya ini ya, punya Tadi dulu. Ini ya. Jadi biasanya dia punya pembesaran kelenjar prostat gitu ya. Terus dia untuk osiko aja itu susah gitu ya. Untuk osiko aja itu susah. Nah, harus melakukan jiko donyu. Jadi masukin selang terus baru tuh osikonya keluar karena tujuannya itu. Jadi hanya untuk nyoga tamata toki dake kateteru ireru. Gitu. Jiko donyu. Belum pernah ya lihat orang-orang di jiko donyu ya? Kenapa Nggak nggak pernah. dia suruh mama pakai kateter sensei? Apa? Nggak bisa kalau Dia suruh dia mama pakai kateter gitu. dianya kayaknya nggak nyaman deh. Itu kan kembali lagi ke isikinya masing-masing ya. Umumnya kalau misalkan kelenjar prostatnya pembesaran ya udah dia melakukan pakainya kateter memang gitu. Jiko donyu. Ya, tapi biasanya karena tadi pembesaran kelenjar prostat, pipisnya susah, mau nggak mau ditusuk gitu ya. Gitu. Umumnya gitu ya. Kalau nyuruh stoma itu dia kenapa pakai nyuruh stoma sih? Biasanya kalau misalkan udah bagian sebelah sini udah mati nih. Udah bagian depan kesininya tuh udah nggak bisa ngalirin pipis. Ya bisa karena obstruksi, bisa karena gang gitu ya. Udah nggak bisa si selangnya itu udah ini nggak masuk gitu. Nggak bisa keluar pipisnya. Tuh, ini kudu familiar ya bahasa-bahasa ini. Chikodonyu, neurostoma. Terus tentang stoma itu sendiri. Stoma biasanya ini ya ada 5 tempat sih sebenarnya gitu ya. 1, 2 bisa di mana-mana gitu. 3, 4, 5. Tergantung kerusakannya di mana gitu. Misalkan bagian sininya yang udah rusak berarti bikin stomanya di sini. Gitu ya. Atau bikin stomanya di sini. Ini yang menentukan memang dokter gitu ya. Tapi ini kita ketahui bahwa tempatnya boleh gitu ya, macam-macam gitu. Bisa di tempat yang berbeda gitu. Tidak hanya di sebelah kiri ini terus gitu ya. Ya, berarti kan bisa di sini juga gitu ya, bisa di sini gitu ya. Bisa di sini. Tergantung obstruksinya atau kerusakannya itu di mana. Nah, kita sebagai perawat kaigo yang perlu diperhatikan itu adalah ketika membuang stoma itu dalam level berapa nih? Gitu ya. Level berapa gitu. Jadi yang perlu diperhatikan itu adalah 1/3 sampai setengah dari stoma itu beng gitu ya. Bengnya udah numpuk nih separuh pak, baru separuh udah bisa dibuang gitu. Jangan sampai nunggu penuh dulu. Khusus untuk stoma ya. Jadi 1/3 sampai setengah teido. Tamatara shorisuru gitu. Oke ya, untuk stoma. Itu hal-hal yang perlu diperhatikan aja. Nah, ketika nyuyoku pakai stoma dilepas apa sonomama nih? Lepas. Lepas, betul. Lepas ya. Jadi biasanya pas kalian nyuyoku itu sekalian Dibersihin ya. ganti stoma juga gitu. Gitu. Terus tentang cakudatsu. Nah, ini juga kan ada teknik-tekniknya juga nih cakudatsu. Untuk orang yang mahi gitu ya. Jelaskan teknik cakudatsu kaijo
Teknik Chakudatsu Kaijo pada penderita hemiplegia. Yang cakeng dakang, pernah dengar? Dakeng cakang. Ya. Ketika makai, maka bagian yang kanggawa dulu atau bagian mahigawa. Oh, kiru. Ketika nugu, maka kenggawa nugu. Kadang ketuker nih kalau cuma ngafal doang gitu ya. Coba deh dibayangin ya. Harus dibayangin. Karena kenapa yang dipakai itu bagian yang sakit dulu? Karena yang tidak bergerak gitu, yang tidak bisa bergerak, nggak bisa nekuk, itu kan bagian yang mahi. Ya, jadi yang dimasukin sodenya itu yang mahi dulu. Baru yang bisa gerak sih kan bisa nekuk gitu ya badannya. Tangannya kan bisa nekuk gitu kan. Itu mudah untuk digerakkan. Nah, ketika nunggu, ketika ngelepas pun sama. Cara berpikirnya sama. Bagian mana dulu nih? Bahwa yang mudah digerakkan itu kan bagian yang sehat. Jadi lepas saja dulu yang sehat gitu ya. Sisanya baru yang mahinya gitu. Untuk kaburi dua-duanya dulu masuk ya, bisa yang mahinya dulu satu, terus kedua baru kepala. Baru kepala itu lebih mudah gitu ya. Ini kihong ya. Jadi nggak ada istilahnya senioritas syarikata, itu nggak ada. Kihong. Nah, kalau misalkan berbicara tentang kihong itu kita bisa misalkan terjadi ini gitu ya. Pertikaian gitu ya antara senior. Nah, kita berbicara kihong menang gitu. Karena kihongnya berbicara seperti ini. Itu tentang dakeng cakang ini, dakeng cakang. Oboe masho. Terus zubon chakudatsu iranai, bedo makingu iranai. Nah, ini ido no kaijo. Ido no kaijo pun ada hal yang perlu diperhatikan. Pertama kita kudu tahu dulu nih jenis-jenis daripada tongkat. Sebutkan 7 alat bantu jalan. Kadang kita bingung ya keluar alat gitu, sebuah alat di soal, tapi kita nggak tahu bentuknya gitu seperti apa. Itu alat bantu jalan. Terus tentang hemiplegia, pengguna tongkat hemiplegia, dia itu ada tekniknya gitu ya, teknik jalan 3 proses dan jalan 2 proses. Terus tentang teknik berjalan hemiplegia pengguna tongkat saat menaiki tangga dan menuruni tangga, itu pun ada tekniknya gitu ya. Yuk kita lihat ya. Tadi tentang tongkat. Nah, ini alat-alat ini perlu diperhatikan nih. Kadang aku pun pernah tuh ya keluar nama alat gitu ya. Misalkan ini deh. Biasanya dalam bentuk katakana tuh alatnya tuh ya. Puratuhomu kurachi. Puratuhomu kurachi. Kita nggak bisa ngebayangin gitu permasalahannya tuh ya. Kita nggak pernah ngebayangin dan nggak pernah, misalkan nggak pernah megang gitu ya. Itu kita kesulitan buat menjawab soal. Kadang seperti itu. Nah, alat-alat ini pun perlu diketahui. Jadi ada yang model tangka ya. Tangka si shogu. Ini tangka si shogu. Biasanya ditempelin di bagian yang mahigawa kan. Ya, tangka si shogu. Ini alat ini gitu ya. Untuk biar kaki itu tetap nekuk gitu ya, nggak ngelampreh gitu ya. Nggak ngelampreh seperti ini gitu ya. Tapi nekuk, tetap nekuk gitu ya. Mempertahankan posturnya. Terus alat-alat ini ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini nama-namanya gitu ya. Ada yang T-J Jo. Ini sue itu kadang dibacanya Jo atau ya T-J sue lah gitu, sue.
Tsue atau tongkat yang bentuknya T gitu, maksudnya gitu. T. Terus ada yang tatenjo. Tsuenya ada 4 kakinya nih. Gitu ya. Terus Roftorando Kurachi. Roftorando Kurachi. Roftorando Kurachi. Dia tangannya di sini ya. Tangannya genggam gitu ya. Terus biasanya kan ke depan tuh. Kurachi Ini ini buat orang yang genggam. kenapa sih? Dia itu biar ini untuk orang-orang yang memiliki atsuryoku no yowai hito nado ni tsukatteru. Atsuryoku tuh Atsuryoku tuh genggaman tangannya yang yowai. Genggaman tangannya yowai. Ini di bawahnya ada ya, khusus untuk siapa gitu. Terus dia megangnya berarti yang yowai apa yang suyoi sih? Ya ini dianya tuh di bagian. tangannya tuh kan blongsong ke sini kan masuk kan. Nah, itu sambil jalan gitu. Berarti itu Jadi tangannya dia yang dimasukin. Iya. Iya, dimasukin. Ini khusus orang-orang yang appakuryoku. Terus yang ini Puratohomu Kurachi untuk orang-orang yang memiliki kansetsu ryomachi gitu ya. Kansetsu ryomachi yang di bagian persendiannya itu biasanya sakit-sakitan. Kansetsu ryomachi. Asi T-UB gitu ya. T-kansetsu gitu ya. Orang-orang yang memiliki penyakit rematik. Ryomachi itu rematik ya. Tuh, untuk Puratohomu Kurachi. Terus Wokakein. Wokakein bentuknya kayak gini gitu ya. Wokakein. Nah, aku pun bingung tuh, kenapa Hokoki? Kita sejauh ini Hokoki kan ini ya. Ternyata yang 6 ini Hokoki. Hokoki yang kayak jemuran ini. Hokoki. Kita taunya Hokoki kan ini kan. Itu Shirin Hokoki. Ya, bedanya sama-sama Hokoki tapi dia pakai roda gitu ya. Yotsu Shirin Hokoki. Rodanya 4. Roda 4 Hokoki. Nah, ini kadang itu nama-nama ini kita bingung kalau misalkan visualisasinya kita belum pernah lihat gitu ya. Belum pernah lihat. Tentang alat-alat bantu. Terus Hoko Shieng. Hoko Shieng berkaitan sama proses 3 jalan sama proses 2 jalan. Nah, proses 3 itu berarti nomor 1 tsuenya dulu. Nomor 2 kaki yang bagian mahi ya. Kaki yang bagian mahi nomor 2 dan nomor 3 adalah terakhir kenggawa. Kenggawa. Kadang sering juga tuh soal kayak gini. Ini kan ya menguji hafalan kita gitu ya. Itu yang mana dulu yang kiri? Padahal pilihan cuman kiri sama kanan doang gitu ya. Mahi sama bagian sehat sama bagian sakit doang gitu pilihannya, tapi kadang membingungkan gitu. Sedangkan 2 dosa itu atau pergerakan 2 itu langsung antara tsue sama mahigawa itu berbarengan. Terus disusul dengan kenggawa no ashi. Ini cara berjalan 2 step bagi orang penderita hemiplegia. Terus memposisikannya di mana nih orang yang kaigo shokunya? Bagian mahi zengo. Bukan bagian usiro ya. Koho ya, bagian belakang. Ya. Kaigoshinya
memposisikan di bagian hemiplegia tapi agak ke belakang gitu. Terus menaiki tangga. Seperti apa menaiki tangga? 1, sue dulu, terus bagian sehat, terus bagian sakit. Itu menaiki tangga. Pernah nyoba? Ngebayangin gitu ya. Itu harus dibayangin ya. Kalau nggak dibayangin tuh bingung tau. Serius. Kalau nggak dibayangin bingung. Jadinya ambil suwe kangkeng gitu. Sue kangkeng. Iya sih sue kangkeng ya. Ya kalau naik sue kengkang. Iya. Nanti kalau turunnya sue kangkeng. 1 sue, 2 yang bagian sakit, 3 yang bagian sehat. Ini yang kaidang. Terus terakhir deh, dansa. Koe no kaigo. Dansa pun ketika yang mana dulu ya gitu ya. Kalau nggak ditelaah gitu ya. Oke, untuk dansa itu sama ya kayak ini sih. Kayak jalan 3 langkah. Sue, mahi, terus bagian sehat. Sue kangkeng sama sue kangkeng. Sue kangkeng ini pun sama sue kangkeng. Mahigawa, kenggawa. Ya, untuk ijo kaijo. Enggak hoko kaijo. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kita coba lanjut ke contoh soalnya. Oh, ini tadi pertanyaan kurumaisu ya, memposisikan kurumaisu. Kurumaisu no ijo kaijo no toki, memposisikannya itu di bagian yang sehat. Nah, ini bagian sakit ya. Memposisikan bagian yang sehat. Ya, kengawa ni tsukeru. Ketika naik mobil pun awas ya. Ketika naik mobil, kengawa ni tsukeru. Lebih dekat ke bagian yang sehat. Kengawa ni tsukeru. Oke. Ini pernah lihat sliding board? Sliding bodo. Ada. Nah Pernah. ya. Sliding Ada. bodo juga merupakan alat bantu ya. Alat bantu ketika ijo kaijo. Kalau tempatnya Mas Galih kayaknya Tempat dulu ada. karena Ya, dulu ada. udah ada. Tempat, maksudnya tempat di Iya. tempat kerjaan dulu. Oh, Dulu kalau yang sekarang kan soto stay ya. Iya, soto Rata-rata stay. orang-orangnya sehat-sehat semua ya. Semua. Gitu. Ini sliding board, namanya sliding board. Sliding board. Terus ketika ijo kaijo nih. Ijo kaijo ada proses ya body mechanics nanti di bagian Shintai Kaigo yang 2 gitu ya. Cuman perlu diperhatikan bahwa tumpuan gitu ya. Tumpuan kakinya itu harus melebar nih. Harus lebar gitu. Sebisa mungkin lebar gitu karena dengan lebar itu sehingga mempermudah atau futang terhadap kosinya itu nggak terlalu berat gitu ya. Jadi proses-proses nanti kaigonya itu dengan teknik juga gitu. Ini di sini nggak ada sih, nggak ada slide tentang body mechanics ya. Cuman ini dibahas tentang tumpuan kaki harus melebar, harus lebar. Gitu. Oke, lanjut ke contoh soal ya. Contoh soal tentang makanan nih. Itu siapa dulu ya? Mbak Tia. Mbak Tia masih on? Halo? Mbak Tia? Iya, Nggak ada kah? Ya. iya. Sugi no uchi, engeki no no teika shiteiru
利用者に提供するおやつとしてもっと適切なものを一つ選びなさい。ステラ Engeki no Teika. Mudah ya ini ya. Dari ya Engeki no Teika shiteiru ryosasa no teikyo suru oyatsu to shite motomo tekisetsu na mono o hitotsu erabi nasai. Tadi apa, Mbak? Mbak Tia apa? Tadi kastera. Oh, kastera gitu ya. Kue yang itu ya. Kue Puring, yang lembut gitu ya. puring saya. Puring, Baru aku mau cemes nih. puring saya puding. Baru aja mau aku cemes. Udah di counter attack dulu. Puding. Berbicara tentang Engeki no Teika ya. Engeki no Teika berarti perihal tentang Enge Shinikui gitu. Ya. Jadi di luar makanan-makanan ini maka bagus gitu ya. Ini batu semua maksudnya, batu semua. Ini nggak boleh gitu ya. Enge Shinikui. Kastera walaupun kan keki lembut gitu ya. Kita pernah makan juga gitu ya. Itu nggak boleh. Gitu karena bisa menyebabkan goeng. Iya, kesumbat juga gitu. Gitu. Jadi yang paling tepat adalah puring. Puring dong. Puring ya. Puring. Oke. Berikutnya. Mas Gali. 26。S さん、60歳男性は身長170センチで体重120キロである。S さんは浴槽で入浴しているときに毎回お風呂に浸かると体が軽く感じして楽になりますと話す。胸が苦しいなど他の訴えはない。A さんは話している内容に関連する入浴の作用として最も適切なものを一つ選びなさい。でね、先生から、ちょっとわかるグラフに。お風呂ね、だからjawabannya Yongbang. Furyoku sayo. Furyoku. Iya ya. Jadi karada ga karuku kanjite raku ni narimasu to hanasu. Gitu. Nah, dia bayangin yang 120 kilo kan gemuk ya. Gitu. Jadi yang bekerja atau fungsi fluida yang bekerjanya itu adalah Furyoku sayo. Gapung sih ya. Furyoku sayo ya. Seisui atsu sayo tadi apa? Hidrostatis. Untuk yang kok hidrostatis. ketsuasunya tinggi setengah badan aja apa airnya. Ya, betul. Terus memiliki efek baik untuk orang-orang yang Hukumi. Yang ya mukumi ya. fushu gitu ya. Itu oke dia. Onnetsu hangat cinta. Hangat jadi Ya, badannya jadi hangat. rileks gitu kita. Relax. Betul. Nah, ini kan jelas yang nggak ada nih yang nomor 3 sama nomor 4. Nomor 5 nggak ada. Ya. Nggak ada pembahasan tentang itu. Oke, Furyoku sayo. Terus Mbak Muti aman, terkendali? Hai. Cotto mate dede. Untuk Sukuji Kaigo. テーブルで食事の介護を
行う時の領域点に関する次の技術のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。先生。 1 ya. Sukuji Kaijo Sisei atau apa aja yang perlu diperhatikan. Nah, ini ada Ryui Teng itu sama ya. Chui Teng itu sama. Ryui Teng sama Chui Teng itu sama. Jadi kuruma isude sukoji o tsuru toki wa asi o footrest sapoto o kara oroshite yuka ni tsukeru. Perihal ini ya tentang sukuji, apa aja yang perlu diperhatikan. Ini ya. Kakato yuka ni tsuku, teburu no hiza ga tsuki, ude ga jiyu ni ugokaseru mono. Ini hal-hal yang perlu diperhatikan dalam makan. Sisei gitu ya, sukuji kaijo. Jadi kaki harus nempel ya ke yuka. Harus nempel di yuka. Oke, jadi jawaban yang tepat adalah nomor 1. Tuh. Terus Mbak Pipit. Mbak Rara. Maseng. Hmm. 医学的管理の必要がない高齢者の娘を手入れに関する次の技術のうちに最も適切なものを一つ選びなさい。必要がない。答えは1月。1月。滑りを端を切らずに4番×。4番×。爪切り側bisaかけて滑らかにする5番先生。Dihalusin gitu kan maksudnya sih? Iya. Pakai bagian yang kayak amplasnya tuh ya. Iya. Sumekirin atau yasuri o kakete nameraka ni suru. Maru. Nah, kalau misalkan New York atau benar apa salah? Betul. Tuh. Ya. Kalau New York no atau maru dia. Gitu. Kalau shiroi bubung wa nokoranai yo ni berarti fukazume kan gitu ya. Fukazume, dia dalam banget. Oke, terus Mas Rizky. Mas Rizky ada? Tadi ada sensei. Sekarang ya, tidak ada. Oh gitu. Ada siapa aja sih? Nggak kelihatan soalnya. Mbak Lili, Maria. Oh, Mbak Ria ada. Oke. Boleh Mbak Ria coba tentang Sogishi no Tori Atsukai. Gigi palsu. Hai sensei.
石の取り扱いに関する次の技術のうち、最も適切なものを一つ選びなさい。Nih bang ya Sensei? Ya nggak tahu. Yang mana ini? Kalau nomor 1 itu salah. Ya, Dari atas dulu. Kalau haji sudah bawa dulu kan Sensei gitu. iya. Iya Kalau benar ya. Ya. Itu dari bawah. Ponjiarau kan enggak ya Sensei, pakai air tadi katanya ya. Pakai. Ya. Terus Ya. panas tuh enggak juga. Air panas nggak boleh. Nggak, biar kuman-kumannya mati. Kasih air panas. Sensei kan nurume. Iya, nirume. Tuh. Iya. Terus Kadang juga masuk juga tuh kan. Kalau terlalu banyak bakteri kan, bakteri taruh masuk ke air panas, wah Iya, bisa juga masuk nih akal buat juga itu ya. matiin gitu ya. Masuk akal dia ya, masuk akal. Iya. Jadi kalau Kalau nggak nggak tahu baca buku keyhole-nya ya. itu pasti milih, betul. So. Iya. Terus ini Terus kan enggak dikeringin kan Sensei, dia harus direndam tadi pakai nuru ya ini. rendam. Betul. Nah, itu simple nih, ya kan? Akhirnya kan, ternyata simple juga gitu ya. Kalau yang Kanggae Sugiru bisa jadi milih ini nih. Aduh, yang mana ini yang di Daihatsu pertama? Yang U apa yang bawah? Ya, jadi teori Atsukai Gishi tentang ini ya. Teori Atsukai, hal-hal apa aja yang perlu diperhatikan gitu ya. Lepas dari bawah, pasang dari atas, taruh di air, agak kaiteng, maksudnya agak dipelintir gitu ya. Terus nggak boleh pakai air panas, nggak boleh pakai Pepsodent, nanti luka. Pakai Nurume no Oyu gitu ya. Gitu. Oke. Terus terakhir kayaknya. Lilik. Hai. Meno. Shui no seishiki no hoho o zu ni shimesu. Wa fuku hoko o arawashiteiru. Sugi no e kara e no uchi, kihon teki na seishiki no hoho to shite, motomo tekisu na mono o hitotsu erabi nasai. Kotei wa 1. Setuju? Yang lain? Hai. Setuju. Hai. Bahasanya apa katanya bahasanya? Mega Shirakara Mega Megiri. Shirakara Suri Hazusu. So. Apa itu? Itu bisa jadi Hazusu itu Keluarnya biar bakteri nggak masuk dari dalam ke keluar. Iya. Itu haknya. Iya. Mega Shirakara Mijiri ni Mukate Fuku. Oke desu. Ya. Cukup ya. Oke. Minasang cukup. Nah, nanti tanggal berapa ya, hari apa sih? Tanggal 15 Sensei. Bulan depan itu, Pak. Bulan depan tanggal 15 juga. Terus untuk pembelajaran berikutnya, kalau tanggal ini bisa nggak ya? Bisa Sensei, aku Irio. Tanggal berapa? Tanggal 15 depan. 15 itu Irio Tekikea. Naruhodo. Oke. Ini yang tanggal 25 sama tanggal 26. Kalau Fukushu bisa nggak? Bulan ini Sensei. Bulan ini Iya. Tanggal 25 atau 26-nya gitu.
25 Yang saya tidak 25 bisa. siapa Bang. aja yang bisa? Oso bang. Bisa Subang nggak Sensei. bisa. Aku 23, Yang 24 libur Sensei. Tanggal yakin. 25 jam berapa Sensei? Iya sama yakin juga 25. Sama. 25. Berarti 26-nya deh. 26 26-nya aja. berarti banyak yang bisa ya. Sensei. Ya, Bisa, Boleh, bisa. boleh, boleh. Kalau 26 boleh deh Fukushu. Ya 3 orang lah gitu. Nanti yang tanggal 25-nya nanti saya ngisi yang bisa aja gitu. Ngisi yang 25 teman-teman yang saya- bisa. Bisa Sensei. Kan saya Oke. libur. Oh, Mbak Muti juga libur. Oke. Kayaknya ya Sensei. tanggal 25 tuh pelajaran apa lagi Sensei atau Fukushu juga? Enggak, belajar aja. Belajar Berarti aja. nanti yang Fukushunya tanggal 26-nya deh. 25 bengkel ya. 25 insya Allah bisa 25 Bengkyo. Oke. Oke. 25 Bengkyo tanggal 26 Fukushu ya. Libur. Hmm. Onegai shimasu. Aku Oke, ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan nggak? Sensei yang kemarin nggak bisa ikut itu gimana? Ya, Nggak aku kan udah ada videonya. Nanti via video aja, gitu ya. Video kan ada. boleh Sensei. Aku kan coba buat rekam gitu ya, karena ternyata nggak bisa semuanya gitu ya. Iya, Oke. sebenarnya Siap. videonya. Nanti aku lagi cari cloud dulu, biar biar bisa diakses. Soalnya satu video bisa 3 giga. Kan kita belajar kan sejam setengah, 2 jam gitu kan. Itu ternyata 3 giga, 4 giga. Gede juga. Iya. Oke. Cukup Yang ya, cuma Minasang ya nanti. Ya, gimana? Di download tapi nggak ada ya? Kenapa Mbak? Yang cuma bisa dibuka gitu tapi nggak usah di download gitu. Iya. Ya itu kan bisa dibuka kan nanti di Google. Di sini juga bisa kan Sensei? Diupload di Di sini. Nih, di sini ya, apa di ini namanya Discord ya. Discord. Ya, siap. Oke, nanti biar bisa diakses gitu. Tapi aku pengen pakainya paling ini Google Classroom. Nanti biar tahu siapa yang ngakses gitu. Biar udah sejauh mana gitu ya. Nanti dicoba deh. Masa ini Sensei. Oke. Onegai shimasu. Ya, Minasang, otsukare sama deshita. Sama desa. Arigatou gozaimasu. Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.